Assalamualaikum sedulur tani dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Kembali lagi bersama saya Gembok Ilang Kuncine dari toko Muara Senang. Oke sedulur tani, kali ini kita akan mereview produk benih kacang panjang ya dari MMT Seed. Itu namanya kacang panjang Zalfa. Tapi sebelum kita ke Zalfa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel Seneng Tani agar Anda mendapatkan informasi seputar produk-produk terbaru yang recommended untuk panjenengan aplikasi dan juga panjenengan tanam. Oke, mungkin sebelum kita ke Zalfa lagi, kita akan bahas sedikit tentang tanaman kacang panjang ya. Tanaman kacang panjang merupakan sejenis tanaman sayuran yang tumbuh merambat dengan buah itu hijau memanjang. Nah, mungkin panjenengan juga sudah lebih paham lah dengan tanaman kacang panjang, dan juga mungkin dengan buah kacang panjang pun juga sedulur-sedulur tani sudah ada familiar, karena dalam kehidupan sehari-hari juga kita biasa bertemu dengan yang namanya sayuran kacang panjang. Nah, mungkin dari sedulur tani juga ada yang kesukaannya makan sayur kacang panjang, entah itu dimasak lodeh ataupun itu dimasak oseng atau tumis. Nah, itu sedikit tentang kacang panjang. Dan kacang panjang sendiri itu merupakan tanaman yang umur panennya itu pendek. Kacang panjang umur sekitar 45 sampai 50 hari setelah tanam itu kita sudah bisa memetik hasilnya. Jadi dari mulai tanam sampai umur 40 sampai 50 hari itu kita sudah bisa memanen kacang panjang. Dan kacang panjang juga termasuk dalam tanaman yang mempunyai nilai jual itu lumayan bagus juga. Bahkan di beberapa waktu kemarin itu harga panen kacang panjang itu mencapai 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilonya. Nah, itu dengan harga 7.000 sampai 8.000 rupiah itu sudah sangat bagus untuk tanaman jenis kacang panjang. Karena apa? Karena kacang panjang itu notabene itu masa panen untuk pemanenan itu biasanya hanya selang 1 hari. Jadi semisal hari ini panen, besok tidak, nah hari besoknya lagi itu panen lagi. Jadi hanya selang 1 hari. Meskipun terkadang juga ada yang petani yang dengan tipe pemanenan kacang panjang di panen tiap hari. Mungkin dari beberapa petani ada yang mempertimbangkan di bolong kacang yang ketika telat memetik biasanya sudah mengembang atau sudah kelihatan tua. Mungkin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, mungkin petani, sedulur-sedulur tani itu juga mempunyai teknik tersendiri dalam budidaya tanaman kacang panjang. Mungkin ada yang teknik petani dengan teknik kacang panjang itu sebagai tanaman utama, atau seperti semisal kita dari pengolahan lahan, terus pemasangan mulsa, pemasangan ajir, itu memang dari awal diniatkan atau difokuskan untuk budidaya tanaman kacang panjang. Selain itu ada juga petani atau sedulur tani yang teknik budidaya tanaman kacang panjang itu ditanam setelah tanaman utama habis. Seperti contohnya dari awal petani menanam atau budidaya tanaman cabai, mungkin dari pengolahan lahan, pemasangan mulsa, pemasangan ajir, tanaman cabai sampai cabai panen. Nah, itu setelah cabai panen dan habis itu nanti cabai dicabuti, setelah itu langsung ditanami kacang panjang.
dengan harapan budidaya tanaman kacang panjang dengan teknik ini itu mengurangi biaya operasional, karena biaya penanaman awal, biaya modalnya itu untuk pengolahan lahan dan pemasangan mulsa itu sudah ikut di tanaman cabenya. Jadi ketika budidaya tanaman kacang panjang itu hanya bermodalkan mungkin dari benih, terus pupuk dan juga pestisidanya. Itu mungkin sekilas tentang tanaman kacang panjang. Sekarang kembali lagi ke Yalva atau kacang panjang Yalva. Kacang panjang Yalva dari MMT Seed itu bisa ditanam atau dibudidaya di dataran rendah sampai menengah dengan tipikal buah itu hijau panjang, panjangnya sekitar 70 sampai 85 cm. Dan panjang buah itu sekitar 70 sampai 85 cm. Untuk kacang panjang Yalva sendiri di kemasan sudah menuliskan toleran terhadap virus, karena pada saat ini itu virus pada tanaman kacang panjang itu masih menjadi momok atau masih menjadi kendala di budidaya tanaman kacang panjang, khususnya di wilayah atau daerah yang sudah endemik dengan virus atau penyebaran virus di daerah tersebut itu sudah banyak atau sudah cepat. Kemarin ketika kami melihat di lahan itu untuk ketahanan terhadap virusnya sudah lumayan bagus, karena dari populasi tanaman sekitar 3.500 tanaman itu yang terkena serangan virus kuning itu hanya sekitar 10 sampai 15 tanaman. Dari 3.500 itu kok yang terkena virus atau terkena serangan kuning itu hanya 10 sampai 15 tanaman, itu sudah sangat bagus, khususnya di area yang sudah endemik dengan virus. Dan perlu kita ketahui juga, virus yang menyerang pada kacang panjang dan juga cabai itu mempunyai efek yang berbeda. Mungkin untuk tanaman cabai, ketika tanaman cabai tersebut terserang virus, ketika tanaman tersebut masih produktif, itu tidak berpengaruh pada kualitas buah. Maksudnya ketika tanamannya itu kuning, itu buah juga normal seperti biasa. Ketika matang juga berwarna merah. Akan tetapi berbeda dengan tanaman kacang panjang, karena tanaman kacang panjang ketika tanamannya itu terserang virus atau kuning, itu berpengaruh terhadap buahnya. Biasanya itu buah juga berwarna kekuningan, dan itu berpengaruh juga di nilai jualnya. Itu akan kurang laku di pasaran, atau bahkan pengepul pun tidak mau membeli ketika buah tersebut agak kekuningan karena serangan virus. Itu mungkin yang pertama dari segi toleran virusnya. Terus yang kedua, dari segi produktivitas itu kacang panjang Yalva juga sudah bagus. Kalau di kemasan itu untuk potensi hasil itu 36 sampai 40 ton per hektar. Dengan potensi hasil segitu itu sudah bagus, karena dari segi karakter tanaman, dari segi tipikal tanaman itu Yalva sendiri mempunyai tipikal tanaman yang daun itu tidak lebat, akan tetapi dari produktivitas buah itu bagus atau banyak. Mungkin di beberapa petani ya, mindset yang tertanam di petani itu ketika tanaman daunnya lebat itu biasanya buahnya akan banyak. Akan tetapi statement ini tidak berlaku, mungkin kurang tepat di tanaman kacang dan buncis, karena biasanya tanaman kacang dan buncis itu ketika daunnya itu lebat itu produktivitas akan
kurang karena pupuk itu akan fokus di pertumbuhan daun. Untuk kebutuhan benih sendiri untuk kacang panjang Jalva itu per 1000 meternya membutuhkan sekitar 6 sampai 7 on per 1000 meter. Dan dari Jalva sendiri itu ada 2 kemasan ya, ada kemasan 100 gram dan juga kemasan 500 gram. Dari kemarin kita juga mencoba untuk menghitung kemasan 100 gram ini isinya ada sekitar 700 sampai 720 biji. Jadi ya seperti tadi yang saya sampaikan, untuk kebutuhan benih per 1000 meternya itu membutuhkan 6 sampai 7 on dengan penanaman 2 biji per lubang tanam. Mungkin bagi sedulur tani yang biasa menanam kacang panjang nanti bisa mencoba Jalva, sangat recommended untuk panjenengan tanam, khususnya untuk wilayah yang sudah endemik dengan virus. Nanti jangan bisa buktikan sendiri untuk ketahanan virusnya dengan produk yang lain, dan juga nanti bisa membedakan untuk produktivitasnya dengan produk yang lain. Sebelum kita akhiri video kali ini, untuk info produk kacang panjang Jalva nanti dan juga pemesanan nanti jenengan bisa cek di deskripsi di bawah, nanti bisa kita cantumkan di sana. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan terkait dengan review produk kacang panjang Jalva. Selamat mencoba, ingat tetap belanja di toko Moro Seneng agar Anda tetap senang menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.